Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua Kasih Kurikulum SMK Negeri 8 Kolaka yang sempat hadir pada hari ini, terima kasih. Yang terhormat Bapak Wakasek Sarana dan Prasarana yang sempat hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Wakasek Kesiswaan yang sempat hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu peserta kegiatan Destinasi Budaya Positif yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Acara Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 SMK Negeri 8 Kolaka mulai diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan oleh Kepala SMK Negeri 8 Kolaka yang pada hari ini akan diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum, yaitu Bapak Gedewana Esos, mohon maaf, sekaligus membuka acara kegiatan Destinasi Budaya Positif Modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 di SMK Negeri 8 Kolaka. Kepada yang terhormat Bapak Gedewana, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakasek Kesiswaan SMK Negeri 8 Kolaka. Yang saya hormati Bapak Wakasek Sarana Prasarana SMK Negeri 8 Kolaka, serta para peserta yang sama-sama berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat hadir di tempat ini
dalam rangka diseminasi budaya positif SMK Negeri 8 Kolaka yang sebentar akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 10. Dan melalui kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Sekolah SMK 8 Kolaka karena beliau tidak sempat hadir pada hari ini mengingat kondisi kesehatannya terganggu atau beliau dalam kondisi sakit, sehingga amanah untuk membuka acara ini diamanahkan kepada saya selaku Wakasek Kurikulum SMKN 8 Kolaka. Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif SMK Negeri 8 Kolaka yang saya hormati, bahwa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah itu merupakan hal yang sangat baik dan sangat penting, sehingga nantinya dapat memupuk generasi-generasi atau peserta didik kita menjadi orang-orang atau manusia yang memiliki perilaku sikap yang positif. Sehingga diseminasi ini perlu diadakan bagaimana sesungguhnya di jenjang pendidikan, khususnya di SMK Negeri 8 Kolaka ini, untuk dapat menumbuh kembangkan yang namanya budaya positif. Barangkali dalam hal ini saya tidak berpanjang lebar menyampaikan, karena sebentar dari peserta CGP atau calon guru penggerak angkatan 10 akan memaparkan terkait dengan budaya positif yang akan kita kembangkan atau kita bangun dan kita bangkitkan di satuan pendidikan SMK Negeri 8 Kolaka ini. Untuk itu saya pribadi dan juga organisasi satuan pendidikan SMK Negeri 8 Kolaka mengucapkan banyak terima kasih kepada calon guru penggerak yang tentunya dalam hal ini di SMK Negeri 8 Kolaka ini terdapat 3 calon guru penggerak yang masih dalam proses mengikuti kegiatan pembelajaran sebagai calon guru penggerak. Harapan kami semoga dengan hadirnya guru-guru penggerak ini, sekolah khususnya SMK Negeri 8 ini bisa lebih meningkat ke depannya. Dan untuk itu maka pada kesempatan kali ini saya membuka secara resmi kegiatan diseminasi budaya positif dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka diseminasi budaya positif saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, itulah tadi sambutan sekaligus
membuka acara kegiatan destinasi budaya positif yang diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum. Kami ucapkan banyak terima kasih Bapak. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya materi akan dibawakan oleh Bapak Wayan Suartika SPD. Beliau akan membahas dan memaparkan bagaimana diseminasi budaya positif di SMK Negeri 8 Kolaka. Beliau ini adalah salah satu CGP, calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Kolaka. Untuk itu, mohon kesediaannya Bapak Wayan Suartika untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum yang sudah sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Bapak Wakasek Kesiswaan atas kehadirannya pada kegiatan hari ini, Bapak Ibu staf Dewan Guru SMK Negeri 8 Kolaka yang sudah hadir pada kesempatan ini, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti acara ini. Mari kita sama-sama ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 8 Kolaka. Jadi suatu kesyukuran berkat dukungan dari pimpinan serta dari seluruh Dewan Guru, sehingga di SMK ini merupakan salah satu satuan pendidikan yang CGP-nya paling banyak bisa mengikuti kegiatan program calon guru penggerak. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu tugas atau tanggung jawab kami, di mana kami diberikan tanggung jawab untuk berbagi pemahaman terkait apa yang telah kami dapatkan ketika melakukan kegiatan guru penggerak. Oke Bapak Ibu, karena biasanya kalau sudah siang begini kan pasti perlu namanya pendinginan. Tadi SPP ini sudah berjoget-joget. Namun kalau kali ini mungkin saya cukup untuk tes fokus saja ya, dengan merangkai sebuah kalimat. Jadi sebentar saya akan mengucapkan satu kalimat, dan di akhir kalimat tersebut silakan Bapak Ibu perhatikan satu kata, dan silakan Bapak Ibu merangkai kalimat dengan mengawali kalimat tersebut dengan kata akhir yang saya ucapkan. Misalkan ketika saya mengucapkan budaya positif sangat baik diterapkan di sekolah, berarti di akhir kata itu kata sekolah. Kemudian ketika saya menyerahkan, ketika menunjuk Bapak Ibu langsung membuat kalimat dengan mengawali kata sekolah. Setelah itu Bapak Ibu menyerahkan kembali kepada teman yang lain. Nanti teman yang berikutnya akan merangkai kata sesuai dengan kata terakhir ya. Jadi saya akan mengucapkan satu kalimat. Budaya positif merupakan sesuatu yang perlu kita terapkan di lingkungan sekolah. Saya mulai dari Bapak Mustaqim. Oke, terima kasih. Sekolah kita SMK Negeri 8 Kolaka adalah sekolah yang terfavorit, di mana di dalamnya ada beberapa jurusan, dan jurusan itu juga adalah gambaran kedepannya untuk adik-adik bisa berkarya. Oke. Ya, lanjut lagi berkarya. Berkarya merupakan suatu kegiatan untuk
Yang. Yang. Oke, kata Jangan selesai menggantung yang disayang. Baru-baru ini kita menghadapi pengisian PNL yang sampai saat ini ada beberapa teman yang belum mendapatkan nilai 50%. Jadi mudah-mudahan setelah ini dari beberapa orang itu cepat menyelesaikan isian di kinerjanya. Oke, Kinerja. Ya, kalau masalah kinerja, saya kira saat ini yang sedang disibukkan ya di masalah kinerja. Jadi di kinerja ini memang membutuhkan profesional ya, bukti nyata bahwa kita memang melaksanakan tugas kita ya. Ya, kita ini punya tugas banyak sekali. Ya, kita punya tugas banyak sekali dan semoga tugas kita ini segera selesai. Di mana seperti tugas PLN saya belum selesai. Selesai ini. Terima kasih. Ya, karena sudah selesai, sekian dari Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah salah satu kegiatan tadi, tujuannya adalah untuk melatih fokus kita. Baik, jadi topik pembahasan pada hari ini yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol atau restitusi segitiga restitusi, yang mana beberapa materi tadi sudah kita dengarkan bersama dari kedua bapak CGP kita, Pak Made dan Pak Kadet. Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu mengenai budaya positif? Ya, tadi Pak Made sudah menjelaskan sedikit tentang budaya positif. Jadi sekarang pertanyaannya saya ganti, apakah Bapak Ibu merasa sudah melakukan budaya positif di sekolah ini? Siapa yang bisa berpendapat? Apakah Bapak Ibu sudah melakukan budaya positif di sekolah ini? Kemudian budaya positif yang Bapak Ibu terapkan itu apa? Kemudian apa yang perlu kita tingkatkan? Budaya positif apa yang perlu kita tingkatkan untuk diterapkan di sekolah kita? Terima kasih. Siapa yang berpendapat? Baik, terima kasih. Untuk budaya positif, saya rasa di sekolah kita ini sudah mulai kita bangun, meskipun tidak terlalu maksimal dan akan berusaha kita maksimalkan ke depannya. Salah satu budaya positif yang sudah mulai kita bangun terlihat seperti dikatakan Pak Kade tadi, ada budaya salam, ya. Kemudian sapa, kita bertemu dengan guru, teman sejawat atau teman kelas, itu kita saling bertegur sapa. Ke depan yang mesti kita tingkatkan adalah kebersamaan. Nah, selain salam, sapa, dan senyum, sopan dan santun tadi, kita ke depan tambahkan lagi budaya positif, misalnya menjaga kebersihan. Memang selama ini kita sudah berusaha untuk menjaga kebersihan, namun kan kita tahu sendiri bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang cukup subur. Jadi walaupun hari ini kita bersihkan, kalau di tempat lain hari ini kita bersihkan, 1 bulan ke depan itu masih bersih. Kalau sekolah kita
karena subur, apalagi musim hujan, sekarang kita bersihkan, minggu depan sudah kontrol. Jadi ke depan mudah-mudahan kita bisa tingkatkan ini bersama-sama, tentunya dengan fasilitasi seluruh warga sekolah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Made. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang mau menambahkan lagi? Ya, Ibu Samsyah, terima kasih. Budaya positif yang sudah dilakukan. Iya, baik, terima kasih sekali lagi Pak Wayan Surtika. Terkait dengan budaya positif yang sudah sering kita lakukan di sekolah, yang pertama sebenarnya tidak jauh-jauh dari kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama yang perlu kita contohkan kepada siswa adalah dengan tidak terlambat datang ke sekolah saja, itu sudah merupakan budaya positif kalau menurut saya. Artinya apa? Ketika misalkan kita piket itu kita harus hadir 10 menit lah sebelum dilaksanakan apel pagi. Jadi ini akan memberikan kontribusi positif untuk siswa supaya siswa bisa melihat dan menilai kita. Kemudian yang kedua, kalau saya bisa lihat itu dari pakaian. Jadi guru itu adalah cerminan daripada siswanya. Yang pertama tadi tentang kedisiplinan kita terkait kedatangan kita ke sekolah, kemudian kedua adalah masalah pakaian. Yang berikutnya adalah kebersihan. Jadi kalau untuk saya pribadi ada tiga budaya positif yang bisa kita ajarkan tanpa harus membicarakan, tanpa harus mengutarakan, tanpa harus menyuarakan kepada siswa. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Jadi kita sesungguhnya di sekolah ini sudah melakukan yang namanya budaya positif. Hanya barangkali mungkin masih perlu ditingkatkan ya, termasuk saya juga kadang memang masih sering terlambat. Sehingga konsep budaya positif ini kita sebagai guru bagaimana seyogianya untuk sering-sering merefleksi. Artinya mau melihat keadaan di sekolah kita merefleksikan hal positif apa yang sudah kita lakukan. Kemudian dari hal positif yang kita lakukan, mana kira-kira yang cenderung untuk lebih ditingkatkan lagi. Kemudian hal apa yang harus kita lakukan agar kedepannya bisa kita tingkatkan lagi. Baik, budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang sering dilakukan dan berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Jadi budaya positif di sini termasuk saling menghormati. Nah, saling menghormati ini sangat penting sekali. Yang kemudian tanggung jawab. Jadi kita sebagai warga sekolah, kita sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk salah satunya adalah mengajar atau mendidik peserta didik. Kemudian peserta didik mempunyai tanggung jawab untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian kita beralih pada disiplin positif. Nah, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Nah, untuk Pak Made, kenapa rasanya? Baik, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Dalam 5 posisi kontrol kita mengenal salah satunya adalah posisi penghukum. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, maka menurut saya jawabannya adalah tidak, karena seperti kita ketahui bersama, kalau anak-anak yang dalam tanda kutip melanggar atau bersalah kita berikan hukuman, ini biasanya akan menimbulkan hal yang negatif pada anak. Seperti sampaikan Pak Ade tadi, bahwa kalau anak diberikan hukuman, mereka lebih cenderung kepada akan menjadi pemberontak. Kemudian
bahkan mereka bisa saja memulai kembali apa yang mereka lakukan. Jadi menghukum ini tidak efektif untuk membuat orang lebih disiplin, itu menurut saya. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Pak Made. Jadi hukuman menurut Pak Made, hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak karena hukuman itu bisa saja berdampak menimbulkan rasa dendam dalam diri seseorang. Nah, tentu Bapak Ibu pernah merasakan ketika masuk sekolah ada misalkan guru yang galak kasih, pasti akan sangat mudah sekali ingat, apalagi apabila dia memberikan kita hukuman yang berat. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau ini kira-kira bagaimana Bu? Setuju atau tidak? Ya, Pak Mustaqim bisa memberikan pendapatnya. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju Pak. Yang mana biasanya memang ini bagian dari apa namanya, bilang hukuman bukan ya, tapi maksudnya sanksi kecil bagi adik-adik, terutama biasanya yang terlambat datang atau sebagainya. Dan ini bagian juga untuk mendidik kita dengan mendidik, yang mana yang membersihkan itu sebagai kata pepatah, kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Sehingga dengan mereka dapat membersihkan, rajin membersihkan, sehingga mereka dapat bisa merawat dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Mustaqim. Kemudian yang berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kira-kira bagaimana Ibu? Setuju atau tidak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, mungkin kepada Bapak kurikulum saya minta pendapatnya. Jadi Pak, pertanyaan pemantik, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi menurut Bapak kurikulum setuju atau tidak? Ya, terima kasih. Jadi mengenai tentang pertanyaan pemantik, ya, sebenarnya itu ya, untuk meningkatkan daripada proses kegiatan belajar mengajar daripada peserta didik terkait tentang pemahamannya tentang suatu konsep, maka memang terlebih dahulu atau diawali dengan pertanyaan pemantik, yaitu sebagai awal atau pembuka dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di sebentarnya ataukah di jam berikutnya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga merangsang daripada peserta didik kita memunculkan pemahamannya ya, tentang materi yang akan dibahas ya, pada kegiatan proses belajar mengajar. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Barangkali Pak Mari bisa menambahkan mengenai pertanyaan pemantik yang ketiga tadi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Jadi Pak Mari berkenal ya. Terima kasih lagi. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Bisa jadi ini benar karena tidak bisa dipungkiri banyak anak-anak sekarang yang bersemangat belajar ketika misal yang nanti dapat juara 1 akan dikasihkan hadiah iPhone. Ya. Yang tidak naik kelas nanti disuruh membeli iPhone untuk kasih hadiah teman yang dapat juara 1. Nah, dari situ mereka akan terpicu untuk meningkatkan prestasinya secara tidak langsung. Namun
hal ini muncul, perubahan sikap ini muncul bukan dari keinginan sendiri dari siswa tersebut, melainkan karena keinginan eksternal, karena adanya penghargaan atau pujian yang dia harapkan, seperti itu. Ya, jadi motivasi eksternal dan internal intinya. Jadi motivasi eksternal adalah motivasi yang ditimbulkan karena kita dipengaruhi oleh imbalan atau penghargaan. Misalkan kita sebagai seorang guru, jika diberikan tugas tambahan, nanti imbalannya tugas tambahan tersebut honornya sekian. Itu semangat ya, berarti itu timbul dari motivasi eksternal. Kemudian motivasi internalnya, ketika muncul dari dalam diri, saya harus melaksanakan tanggung jawab yang sudah diberikan. Itu merupakan motivasi internal. Ya, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam membentuk kepercayaan diri. Disiplin positif juga bertujuan untuk bekerja sama dengan murid dan tidak menentang mereka. Penekanannya adalah untuk membangun kekuatan murid daripada mengkritik kelemahannya. Jadi sekarang ada permainan Bapak Ibu. Permainan adalah nanti di sebelah kiri dia bisa berperilaku sebagai si A, kemudian yang sebelah kanan sebagai B. Jadi sebelah kiri saya berarti di dorong Pak Made ini mengepalkan tangan, kemudian di sebelah kanannya berusaha untuk membuka. Ini yang berusaha membuka terserah, dia mau merayu kah, mau memberikan tongkok, membayar kah, dan sebagainya. Oke. Ada pasangan ya. Mungkin Bu Eliana bisa dulu di sini, Bu. Biar ada pasangan. Bisa di sini. Nanti dulu jadi pemantau aja ya. Oke. Sekarang kepalkan tangan Bapak Ibu yang sebelah sini. Nah, Pak Made. Ibu sabdakan Pak Saparda bagikan. Satu saja. Anggap di dalam tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian di sebelah kanan saya itu berusaha untuk membuka. Jadi saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang berhasil tangannya terbuka? Siapa? Ya. Oke, saya mau tanya dulu Kak. Ini Kak tangannya terbuka itu karena dipaksa atau karena pasrah atau karena ada imbalan? Iya, jadi terima kasih sebelumnya. Tadi permainannya yang sebelah kiri itu tangannya ditutup dan sebelah kanan berusaha untuk bagaimana caranya merayu agar bisa tangannya yang sebelah kiri itu dibuka. Jadi tadi saya bersampingan atau berdampingan dengan Ibu Samsiatul. Tadi beliau mengatakan, bukan dong. Bayangkan itu, dia mengatakan mengucap bukan dong. Kita sebagai laki-laki sudah pasti dibilang pasrah saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bagus. Ada yang tidak terbuka? Ada Ibu, siapa yang tidak terbuka? Oh, tidak terbuka Ibu? Terbuka. Pak Saparda terbuka? Enggak ya. Oh. Kenapa Pak Saparda tidak mau membuka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan ini dari
saya pegang erat dia, terlalu berharga buat dia. Oke, terima kasih ya Ibu. Jadi kegiatan yang kita lakukan tadi sesungguhnya adalah untuk mengenal siapa sebenarnya yang memegang kontrol itu. Ya. Jadi yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri. Jadi seseorang tidak akan dapat mengontrol kita kalau kita tidak mau dikontrol. Begitu juga dengan peserta didik. Biar bagaimanapun kita merayu dia, tapi kalau peserta didiknya sudah tidak bisa, ya tetap dia tidak akan mau melakukan. Ketika Bapak Kepala Sekolah menyuruh kita untuk datang lebih pagi, datang pagi jam 7 misalkan, itu kita pergi bukan karena kita dikontrol oleh kepala sekolah, tetapi karena kita mau mengontrol diri kita untuk mengikuti apa yang disuruh oleh kepala sekolah. Kemudian teori kontrol menurut, ini mohon maaf ya kalau salah, Dr. William Glasser. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Guru tidak dapat memaksa murid, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi guru tidak bisa semata-mata memaksa murid. Karena murid mau melakukan sesuatu tentu karena dia memang hendaknya mau untuk melakukan, mau dikontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kritik rasa bersalah membawa identitas gagal, murid merasa buruk tentang dirinya, murid mengembangkan dialog negatif. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif wujudan untuk kontrol, usaha mempengaruhi murid adalah kontrol. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa tidak efektif untuk jangka panjang. Jadi memaksa ini tidak efektif untuk jangka panjang. Mungkin sekarang kita bisa memaksa seseorang, tapi untuk berikutnya belum tentu mereka mau. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi Stephen Covey ini menyatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau kita ingin menciptakan sesuatu disiplin positif untuk lebih baik ke depannya, maka kita harus mau merubah diri kita. Kalau kita tidak mau merubah diri kita, maka untuk mencapai disiplin yang lebih baik itu tidak akan bisa kita laksanakan, tidak bisa terwujud. Oke, sekarang kita lihat lagi stimulus dan teori kontrol. Ini tentang perubahan paradigma ya. Paradigma dari stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Jadi sedangkan dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran. Sedangkan dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan ketika kita mengajar di kelas, ada siswa yang mengantuk, ada mungkin siswa yang tidak memperhatikan ketika kita membawa materi. Itu tentu dia memiliki tujuan. Dan dari itulah kita sebagai guru harus mencari tahu atau menggali. Jangan apakah mereka laparkah atau mungkin ada masalah. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya seperti kegiatan yang kita lakukan tadi, seseorang tidak bisa mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol diri kita.
saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan dalam teknik kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika seseorang tidak mau untuk kita bujuk, bukan berarti kita harus melakukan pemaksaan, tapi kita berusaha mencari solusi-solusi yang baik. Misalkan ketika kita mengajar di ruangan, ada siswa yang tidak memperhatikan, tidak mengerjakan tugas, tentu kita harus melakukan identifikasi. Dia tidak mau mengerjakan tugas, alasannya apa? Apakah memang tugasnya sulit, ataukah dia malu bertanya, ataukah memang dia tidak menghargai kita? Jadi kalau misalkan siswa tidak melakukan, tidak mengerjakan tugas karena alasan sulit atau malu bertanya, berarti disitulah peran kita sebagai guru, bagaimana membimbing mereka, melakukan pendekatan agar siswa dan guru yang tadinya malu-malu mungkin bisa lebih dekat. Kita gunakan sebagai sistem sebagai seperti dijelaskan tadi, guru bersifat sebagai teman, jadi melakukan pendekatan kepada siswa. Jadi siswa yang tadinya malu bertanya, dia kembali tidak mau lagi bertanya. Mode berpikir menang kalah. Nah, sedangkan dalam teknik kontrol mode berpikir menang-menang. Kemudian tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, motivasi internal yang berdampak panjang, dia tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman maupun hadiah atau penghargaan. Ya. Jadi ketika peserta didik dia sudah memiliki motivasi yang muncul dari dalam dirinya, dia tidak memikirkan untuk apa saya melakukan itu, untuk apa saya belajar di YouTube, untuk apa saya mencari tambahan materi di YouTube. Jadi misalkan ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, ada siswa mungkin dia merasa perlu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lagi dari materi yang kita berikan. Dia ingin melihat video-videonya langsung. Oh, mungkin saya bagusnya nonton YouTube saja, nanti di YouTube saya bisa melihat praktek langsung yang dicontohkan oleh orang-orang pelaku praktek di video itu. Misalkan ketika kita memberikan motivasi kepada anak-anak, kita mulai belajarnya ya supaya dapat juara. Ayo kerjakan matematikanya, yang mengerjakan tugas saya kasih nilai tinggi. Nah, itu merupakan motivasi jangka pendek. Dia hanya mau ketika diberi imbalan saja. Kemudian motivasi internal. Itu motivasi internal tumbuh di dalam diri seseorang. Dia akan melakukan sesuatu tanpa tuntutan iming-iming hadiah. Ya. Jadi tanpa diiming-imingi hadiah pun, kalau sudah muncul motivasi internal, dia akan mau melaksanakannya. Termasuk ketika pembelajaran Canva. Awalnya saya tidak tahu tentang Canva itu bagaimana, penggunaan Canva itu bagaimana. Tetapi saya melihat Pak Mari dia sudah menggunakan Canva, sehingga muncullah dalam diri saya, bagaimana saya harus bisa. Jadi di situ tidak ada orang yang mengajak, tidak ada orang yang memberikan imbalan. Kalau kamu bisa belajar Canva, nanti saya bayar sekian, tidak ada. Tetapi karena memang keinginan untuk bisa digunakan pada saat kita melakukan pembuatan media pembelajaran misalkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal dalam dunia pendidikan dapat diartikan sebagai standar, ukuran atau norma yang kebaikan yang disepakati bersama oleh lembaga institusi pendidikan. Kesepakatan tersebut berlaku universal untuk setiap orang yang berada di lingkungan lembaga atau institusi tersebut,
tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang sosial. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini itu bisa diterapkan di seluruh instansi, bukan hanya di sekolah saja, bahkan di dalam lingkup masyarakat pun itu sangat penting untuk diterapkan. Sehingga di sekolah ini kita menanamkan budaya positif kepada siswa, menanamkan nilai-nilai positif. Itu tujuannya adalah bukan hanya diterapkan di dalam lingkungan sekolah, tetapi bagaimana peserta didik mampu atau mau juga menerapkan di lingkungan masyarakat. Karena tugas kita sebagai guru bukan hanya sebatas mentransfer pengetahuan, tetapi yang lebih berat tanggung jawab kita adalah untuk menciptakan atau mendidik karakter siswa menjadi yang lebih baik. Karena kalau mentransfer ilmu di luar sekolah pun mereka bisa, apalagi zaman sekarang sudah dihadapkan dengan teknologi yang luar biasa. Jadi kita tidak perlu lagi mencari buku sana kemari, membeli buku, hanya menggunakan HP kita sudah mampu mencari sumber-sumber atau bahan ajar yang kita butuhkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi, salah satunya dalam kurikulum Merdeka Belajar diambil adalah profil pelajar Pancasila sebagai nilai-nilai kebajikan universal dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi ini berfokus pada pengembangan karakter dan akhlak peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Anak-anak Indonesia diharapkan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, untuk profil poin 1 ini saya rasa kita sudah pernah melakukan di sekolah ini, termasuk melakukan kegiatan berdoa bersama, bersembahyang bersama. Hanya saja mungkin kedepannya perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian bagian kedua, mandiri. Elemen utama dalam dimensi ini mencakup kemandirian siswa dalam proses belajar. Para pelajar dituntut untuk mempunyai kesadaran diri, disiplin positif, dan rasa tanggung jawab atas semuanya. Ya. Jadi mandiri di sini adalah bagaimana kita membimbing seorang siswa, kita melatih mereka menjadi seorang yang mandiri, tidak selalu bergantungan kepada orang lain. Ketika diberikan tugas, mereka mau bertanggung jawab mengerjakan tugasnya. Ketika kita membuat kesepakatan kelas, dia bertanggung jawab untuk mematuhi kesepakatan kelas tersebut. Kemudian bergotong royong. Saya rasa bergotong royong ini juga di sekolah kita sudah biasa kita lakukan, termasuk dalam kegiatan P5 kemarin kita sampai di kantor desa yang dimana diprakarsai oleh Bapak Ibu sekalian, termasuk Pak Dewa sebagai lokasi kurikulum dan juga oleh teman-teman lain sangat luar biasa sekali, dan saya perlu banyak belajar dengan beliau. Jadi nilai bergotong royong mengajarkan siswa-siswi akan pentingnya kolaborasi dalam berbagai aspek kehidupan. Selain mempermudah tugas-tugas pekerjaan, kerjasama dapat membuat seorang mudah mencapai tujuan. Jadi sesuatu yang kita kerjakan sendiri dibandingkan dengan sesuatu yang kita kerjakan dengan bersama-sama, dengan bergotong royong, tentu akan lebih mudah, akan lebih maksimal ketika kita lakukan dengan bersama-sama. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global juga menjadi dimensi yang sangat penting diterapkan di berbagai institusi pendidikan. Elemen-elemen utama dari dimensi ini adalah sikap lokalitas serta rasa bangga pada budaya dan
tradisi bangsa. Tujuannya untuk mempertahankan budaya asli di tengah gempuran budaya asing. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Tenaga pendidik juga dituntut mengarahkan siswa untuk bernalar kritis. Karakter tersebut dapat diwujudkan dengan menciptakan pembelajaran yang membuat siswa aktif dan mencari, menganalisis, mengevaluasi, serta menyimpulkan informasi secara akurat. Yang keenam, kreatif. Dimensi kreatif mengajarkan siswa untuk berkreasi dalam menghasilkan karya orisinal yang bermakna dan bermanfaat untuk bagi orang banyak. Oke, kita masuk di teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Ya, 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Bose, 3 motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal, motivasi dengan tingkat rendah. Pertanyaannya yang muncul, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini bersifat eksternal. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal. Pertanyaannya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Motivasi ini membuat seorang memiliki disiplin positif. Ya, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sudah dijelaskan, hukuman biasanya bersifat sepihak, sedangkan konsekuensi berupa kegiatan yang menggantikan yang dihilangkan kesalahan. Kegiatan yang dilakukan sebagai konsekuensi sangat terkait erat dengan sesuatu yang hilang karena kesalahan. Jadi seperti yang dikatakan tadi, hukuman itu adalah sesuatu yang sepihak. Kalau kita melihat sesuatu terlambat, kamu terlambat, push up 10 kali. Ya. Kita memberikan hukuman tanpa hanya atas dasar kesepakatan kita saja, tetapi konsekuensi mereka sudah tahu sebelumnya. Kita sudah mempunyai kesepakatan sebelumnya. Kita sudah membuat kesepakatan kalau misalkan terlambat hukumannya apa. Nah, setelah itu disepakati baru ditetapkan. Sehingga konsekuensi dan hukuman itu perbedaannya adalah hukuman sifatnya dadakan, sedangkan konsekuensi dia ada kesepakatan di sana. Kemudian tabel perbandingan hukuman dan disiplin konsekuensi. Sekarang kita lihat dari segi sifat. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi sifatnya hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan disiplin atau konsekuensi terencana berupa kesepakatan, sudah dibahas, sudah disetujui oleh guru dan murid. Kemudian arah. Hukuman adalah satu arah dari pihak guru. Hanya guru saja yang menentukan. Tidak membutuhkan lagi kesepakatan dari siswa. Konsekuensi umumnya dibuat guru, murid mengetahui. Ya, jadi di konsekuensi ini segala sesuatu pelanggaran itu sudah disepakati, sudah ditulis, sudah kita paparkan, kemudian di situ sudah disepakati bersama. Jadi hukuman itu berbentuk fisik, psikis, anak disakiti dalam bentuk perbuatan atau kata-kata. Ya. Jadi bukan hanya perbuatan yang bisa menyakiti, tapi perasaan pun bisa menyakiti. Dan kemudian bentuknya kalau di konsekuensi sesuai kesepakatan. Kenyamanan murid. Ya, dari segi kenyamanan, hukuman murid tidak nyaman. Murid tidak akan nyaman dengan hukuman itu. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman dalam waktu pendek. Oke Bapak Ibu, jadi ini ada beberapa pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu hukuman atau sanksi? Berikutnya lagi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, sanksi atau hukuman? Sanksi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman atau sanksi? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, hukuman atau konsekuensi? Oke, bentar kita lihat ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman atau sanksi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit, hukuman atau sanksi? Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan, hukuman atau sanksi? Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran, hukuman atau sanksi? Lanjut sanksi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, sanksi atau hukuman? Bagaimana Bu? Ya, hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, sanksi atau hukuman? Oke, jadi ini ya, ini jawabannya bisa kita lihat bahwa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, akan terlambat ke sekolah, dia masuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Memberikan catatan yang dibuatnya di meja tulis, sanksi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, masuk dengan hukuman. Ya, demikian Bapak Ibu materi saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan di sini tentunya saya juga baru belajar dan banyak hal-hal yang mungkin masih perlu kita diskusikan untuk kedepannya. Namun karena keterbatasan waktu, nanti kita bisa lanjut lagi diskusi pada forum komunitas belajar kita. Apalagi SMK 8 sekarang sudah memiliki komunitas belajar. Demikian materi saya hari ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, santai. Selanjutnya semuanya materinya luar biasa, yang mana saya juga sebenarnya tahu dengan ilmu ini, dan walaupun juga mungkin di kesehatan kita di dalam pendidikan kita sudah sempat lakukan, namun lagi-lagi kita tidak sadar sesungguhnya
apa yang kita lakukan itu ada yang positif dan ada yang negatif. Namun dengan adanya kegiatan ini, maka akhirnya saya bisa sedikit paham dengan apa yang kita lakukan, yang mana dengan pemberitahuan semua terpatok pada siswa, semua diajukan apa yang kita lakukan selama untuk memajukan siswa. Kalau tadi sudah dijelaskan sanksi, nah saya itu apa hukuman itu kita tidak boleh sepihak, yang mana tidak memberikan hukuman atau sanksi itu selalu dilakukan kesepakatan dengan siswa di dahulu, sehingga di dalam melaksanakan sanksi atau hukuman itu siswa tidak merasa dia dianiaya atau dia dilecehkan dan sebagainya, seperti itu Pak. Dan yang saya katakan kepada selama tadi tentang bagaimana cara manage di dalam pendidikan dalam ruang kelas. Yang mana tadi di poin kelima, kalau tidak saya salah dengar itu tentang manajer. Manajer yang mana kita guru itu diajukan sebagai manajer, yang mana manajer itu ya pasti kita ada PWC-nya. Kita sudah merencanakan planning seperti apa, organisasinya bagaimana, organisasinya di dalam kelas kita dengan siswa, kaitannya dengan hukuman tadi, habis pelaksanaannya atau aktifnya seperti apa, maka yang terakhir evaluasinya seperti apa, sehingga kita mendapatkan akhirnya peserta didik yang bukan cuma berkualitas IQ-nya tapi akhlaknya juga bisa bagus. Seperti itu Pak, terima kasih. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk memberikan tanggapan atas pemaparan dari Bapak-Bapak calon penggerak. Sementara disiplin positif ini bisa berdiri karena adanya yang negatif. Di setiap keseharian kita di sekolah, semua itu sudah terjadi, baik yang positif maupun yang negatif. Sebagai contoh saja, misalnya sebagai seorang guru kita datang terlambat, itu adalah contoh dari disiplin yang negatif. Mungkin ada juga guru yang datang tepat waktu atau sebelum dan pagi berbunyi, itu merupakan contoh positif, disiplin positif. Dari anak-anak juga seperti itu. Ada juga siswa atau peserta didik tidak melanggar aturan, baik tidak terlambat atau tidak menggunakan seragam seperti yang dilakukan oleh siswa. Itu termasuk juga negatif. Nah, yang negatif inilah yang perlu perbaiki supaya bisa positif. Untuk yang merubah negatif menjadi positif, dari pemaparan Bapak-Bapak CGT ini dapat saya simpulkan tadi itu ada namanya hukuman atau sanksi. Inilah yang perlu dipisahkan atau dibedakan. Jangan sampai kita memberikan sanksi atau hukuman itu hanya atas kemauan kita sendiri. Nah, sementara di pemaparan tadi ada dijelaskan kita harus memberikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat dengan peserta didik. Apabila kesepakatan ini bisa berjalan, inilah yang dibilang disiplin positif. Jadi dengan adanya pemaparan tadi, semoga kita semua bisa menerapkan disiplin positif yang berkelanjutan di SMK di Kelapa Sekolah. Terima kasih kepada Bapak-Bapak penggerak yang sudah dengan pemaparan ini apa yang dilakukan di sekolah ini. Terima kasih. Kita